Berapa bus? Berapa bus? Kita satu bus dari Satu bus. Iya, satu bus aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting. Oke, ya. Iya, satu bus aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting. Oke, ya. Yang penting. Oke. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Politik itu seperti panggung, setiap kejadian adalah pertunjukan, setiap kata adalah naskah. Tapi apa yang terjadi kalau penonton mulai bertanya tentang para pemainnya? Kalau sorakan penonton kabarnya dibayar, sebuah kongres besar diadakan menunjukkan kekuatan dan kesetiaan. Ribuan orang berkumpul, suara mereka bersatu mendukung. Namun di balik pertunjukan ini, bisikan mulai beredar, rumor tentang pembayaran, tentang kesetiaan yang dibeli, bukan didapatkan. Ini bukan hanya tentang satu kelompok, ini tentang integritas demokrasi kita. Fondasi setiap gerakan akar rumput adalah ketulusan. Orang-orang memberikan waktu dan energinya untuk tujuan yang mereka yakini. Tapi sekarang, tuduhan-tuduhan ini menantang cita-cita itu. Apakah sebagian yang hadir di Kongres Nasional Projo menerima uang, sebuah amplop, transfer, hadiah untuk kehadiran mereka? Jika uang berpindah tangan, apakah seorang sukarelawan menjadi peserta yang dibayar? Pertanyaan ini menyentuh inti etika politik. Praktik politik uang bisa melumpuhkan demokrasi, mengubah warga negara menjadi komoditas dan pemilihan menjadi transaksi. Penyelidikan kita dimulai di sini, mengupas lapisan-lapisan cerita yang banyak orang lebih suka menyembunyikannya. Kita akan memeriksa bukti, mendengarkan suara-suara di lapangan, dan menghadapi mereka yang berkuasa. Ini bukan tentang menunjuk jari tanpa bukti. Ini tentang mencari kebenaran, betapapun tidak nyamannya. Masyarakat bertanya terjadi di balik layar teater politik. Apakah ribuan orang di Kongres Projo adalah pendukung sejati? Atau apakah kehadiran mereka diatur dan diberi imbalan? Mari kita ungkap apa yang telah terungkap. Kongres Nasional Projo adalah acara monumental, sebuah deklarasi kekuatan dan persatuan. Lokasi acara penuh sesak dengan peserta dari seluruh Nusantara, spanduk dan slogan di mana-mana. Media meliput lautan manusia, semuanya menakan warna Projo, bersorak dengan semangat. Para elit politik menyampaikan pidato berapi-api, disambut tepuk tangan meriah. Di permukaan itu adalah pertunjukan dukungan akar rumput yang spontan. Tapi mengorganisir acara sebesar itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, transportasi, makanan, penginapan untuk ribuan orang. Secara resmi, biaya-biaya ini ditanggung oleh sumbangan atau peserta sendiri, didorong oleh dedikasi. Namun skala yang sangat besar menimbulkan pertanyaan, siapa yang membayar semua ini? Dalam momen politik yang berisiko tinggi, jumlah massa menjadi alat tawar-menawar. Retakan pertama muncul bukan di berita utama, tapi dalam bisikan media sosial dan obrolan pribadi. Tuduhannya sukarelawan dibayar untuk hadir. Peserta dilaporkan menerima amplop berisi uang tunai, lebih dari sekadar penggantian biaya perjalanan. Praktik pemberian uang transport memang umum, tapi sumber-sumber mengklaim jumlahnya melebihi biaya sebenarnya, menjadi insentif. Kesaksian anonim menggambarkan pemimpin lokal membagikan anggaran kepada peserta, menjanjikan uang saku di luar biaya perjalanan dan makanan. Ini menunjukkan operasi yang didanai dengan baik, bukan hanya antusiasme akar rumput. Jika benar ini mengubah kongres dari pertemuan sukarela menjadi mobilisasi berbayar, implikasinya sangat besar bagi legitimasi gerakan politik di Indonesia. Untuk menemukan kebenaran, kami mendengarkan mereka yang ada di sana. Banyak yang takut berbicara, tapi beberapa berbagi cerita mereka secara anonim. Budi, dari Jawa Tengah, didekati oleh seorang pemimpin lokal. Semua biaya ditanggung, cukup datang saja. Bus gratis, makanan, kaos, topi, dan sebelum berangkat sebuah amplop berisi Rp300.000.
Itu bukan hanya untuk transport, itu adalah pembayaran. Yang lain Siti dari Jawa Barat ikut demi uang. Saya mendukung presiden, tapi saya tidak akan pergi tanpa pembayaran. Bagi kami, itu adalah pekerjaan. Banyak orang di busnya merasakan hal yang sama. Kisah-kisah ini mengungkapkan hubungan transaksional. Peserta diberi insentif dengan uang tunai, bukan hanya semangat. Praktik ini memanfaatkan kerentanan ekonomi, mengubah partisipasi politik menjadi pekerjaan sampingan. Ini menciptakan siklus kelompok merasa terdorong untuk menawarkan uang, dan warga negara mulai mengharapkannya. Tugas kewarganegaraan sejati digantikan oleh pasar kesetiaan. Garis antara sukarelawan dan peserta berbayar menjadi kabur. Kesaksian-kesaksian itu konsisten dan mengkhawatirkan. Mereka menunjukkan sistem di mana dukungan politik bisa disewa. Ini mengikis semangat keterlibatan sejati. Konsekuensinya bagi demokrasi itu nyata. Di era digital, rumor meninggalkan jejak. Tangkapan layar obrolan WhatsApp muncul menunjukkan koordinator menjanjikan uang saku kepada peserta. Video muncul, amplop dibagikan di bus, orang-orang menghitung uang tunai di tempat parkir. Meskipun keasliannya sulit diverifikasi, konsistensi petunjuk digital ini memicu kecurigaan publik. Pendukung Projo menolaknya sebagai rekayasa kampanye hitam oleh lawan. Tapi volume dan kesamaan bukti dari berbagai sumber sulit diabaikan. Bersama-sama, mereka membentuk pola yang cocok dengan kesaksian-kesaksian itu. Ini bukan bukti langsung yang tak terbantahkan, tapi ini adalah bukti tidak langsung yang kuat. Beban sekarang beralih ke Projo untuk membantah klaim-klaim ini secara meyakinkan. Tuduhan-tuduhan itu telah mengguncang kepercayaan terhadap Projo dan kesukarelaan itu sendiri. Jika terbukti, citra Projo sebagai gerakan akar rumput runtuh digantikan oleh mesin yang memobilisasi massa dengan uang. Dampak buruknya meluas di luar Projo. Sekarang, semua pertemuan politik besar dipandang dengan kecurigaan. Sikap sinis ini merusak, menghambat partisipasi sejati dan melemahkan demokrasi. Lawan menggunakan skandal ini untuk menyerang, mengubah etika menjadi pertarungan partisan. Hasil yang paling berbahaya, normalisasi. Jika Projo tidak menghadapi konsekuensi, yang lain mungkin akan mengikuti. Politik uang bisa meningkat, semakin mengikis integritas. Taruhannya untuk pemilihan dan gerakan politik di masa depan sangat tinggi. Di bawah tekanan, para pemimpin Projo membantah tuduhan-tuduhan itu, menyebutnya fitnah dan hoax. Mereka bersikeras peserta datang secara sukarela, menantang para penuduh untuk menyajikan bukti nyata. Ketika lebih banyak bukti muncul, sikap Projo berubah. Mereka mengakui koordinator lokal mungkin telah mengumpulkan dana untuk transportasi, tetapi membantah adanya kebijakan pembayaran terpusat. Para kritikus mempertanyakan bagaimana begitu banyak pemimpin lokal secara independen menawarkan uang tunai. Pembelaan inisiatif lokal dianggap sebagai penolakan yang masuk akal. Tidak ada penyelidikan formal yang diumumkan. Projo berharap masalah ini akan mereda. Penolakan mereka untuk terlibat secara transparan hanya memperdalam kecurigaan publik. Tanpa jawaban yang jelas, krisis kepercayaan semakin membesar. Kontroversi ini berpusat pada garis yang kabur, kesukarelaan versus mobilisasi. Kesukarelaan sejati didorong oleh keyakinan, bukan imbalan. Mobilisasi, terutama dengan insentif finansial, menjadi transaksional, kerumunan yang disewa. Memberikan uang transportasi dapat memungkinkan partisipasi, tetapi ketika pembayaran melebihi biaya, itu menjadi insentif. Area abu-abu ini mudah dieksploitasi. Kelompok politik mengklaim membantu pendukung, tetapi sebenarnya mungkin membayar untuk kehadiran. Hasilnya, semangat sejati dan kehadiran berbayar menjadi tidak bisa dibedakan. Semangat kesukarelaan terkikis. Masyarakat tidak lagi mempercayai apa yang mereka lihat. Garis antara tugas kewarganegaraan dan saksi politik sangat tipis. Penyelidikan kami meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Buktinya kuat, tapi tidak konklusif. Bantahannya tegas, tapi kurang transparan.
Tanpa penyelidikan yang transparan, akuntabilitas tetap sulit dicapai. Apakah pengawas pemilihan akan bertindak? Akankah kita menuntut standar yang lebih tinggi dari organisasi politik kita? Ini adalah percakapan yang harus kita lakukan, mendefinisikan garis antara bantuan dan bujukan. Kekuatan untuk menuntut pada publik. Kisah ini adalah cerminan politik kita. Akankah kita menerima teater tepuk tangan berbayar, atau menuntut suara syahidai? Pilihan adalah